Oke, terima kasih. Ini kayaknya udah pertemuan yang keberapa kali ya dengan Ridwan dan Paul ya. Iya, betul. Kalian kan dikenal bersahabat dekat gitu ya. Saya ingin tahu, pernah nggak sih kalian marahan dan apa yang buat kalian marah satu dengan yang lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa jauh sih hubungan kalian dengan cewek yang tadi disebut itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dulu yang jawab ya. Silakan. Kalau masalah marah-marahan, kalau aku tipikal orang yang yang paling jarang marah lah sebenarnya. Cuman aku tipikal orang kalau nggak suka langsung ngomong sebenarnya. Cuman Paul pernah ngambek ke aku. Kapan? Nggak ada. Ya waktu kita debat yang berempat, yang terus kamu diemin kita. Yang mana? Yang masalah pembagian lagu kalau nggak salah. Terus kita kan, aku bilang itu bagian yang ini. Terus kamunya enggak, ini bagian yang ini. Terus kita semuanya bertiga satu suara, kamunya yang beda. Terus kamu ngambek terus diemin ke depan sambil main handphone gitu kan. Iya, aku lupa. Iya. Tapi udah kita memang karena udah berteman gitu loh. Namanya juga ya orang juga ada kurang ada kelebihannya ya saling memahami aja. Ya udah habis itu langsung maaf-maafan aja. Maaf ya, tadi aku agak ngotot, aku gitu-gituin langsung. Kalau masalah apa tadi satu lagi? Masalah cewek. Kalau cewek, seberapa jauh hubungan ini? Kalau jauh dibilang aku nggak pernah terlalu berharap jauh-jauh banget ya. Soalnya aku udah pernah berharap banget sama orang. Terlalu berekspektasi tinggi sama orang, tetapi ketika ekspektasi itu nggak nyampe, akunya yang terlalu kecewa. Asik. Jadi aku lebih kayak ikhlas ngejalanin. Kalau ditanya masalah dalamnya, terbilang lumayan jauh lah. Ibaratnya udah saling mengenal, keluarga dia juga udah aku kenal. Ya doain aja yang terbaik. Oke, terima kasih. Sama. Ya, kalau saya sih nggak ada masalah apa-apa. Alhamdulillah belum ada selek sama Ridwan maupun teman-teman di Depan. Nah, terus kalau untuk kedekatan saya sama yang tadi disebutin itu, memang saya teman dekat sama dia, baik di studio maupun ya, di luar studio gitu. Tapi memang kan ya udah dekat sebagai teman dekat. Benar, cuman gitu aja. Iya, teman dekat. Tapi kan di industri itu kan saya sempat pernah bilang, saya itu pengen cari pasangan gitu, sampai dibuatin segmen waktu itu di Lida. Dia dibuatin segmen buat saya cari pasangan gitu kan. Terus kriteria pasangan saya kan pengen yang berhijab. Dan ada beberapa peserta yang berhijab gitu. Dan kata Indosiar, kira-kira mana yang kata kreatif, kira-kira ini cocok deh, ini cocok gitu. Terus saya lebih kayak deket maksudnya dalam artian deket yang lebih lebih nyampe aja gitu, sama berlian, saya lihat gitu. Ya udah, saya itu aja teman-teman sebagai teman. Belum seperti Ridwan ya, yang sudah sampai kenal keluarga sampai. Mungkin Paul bukan tipikal yang begitu. Soalnya aku kalau selalu deketin cewek itu emang aku selalu deketin keluarganya juga. Bahkan sebelumnya aku pacaran itu sama orang yang beda negara malah. Dan aku sengaja ngundang keluarga dia ke sini yang cewek buat kenalan langsung. Terus ketemu segala macam. Nah itu juga kembalinya aku yang terlalu berekspektasi tinggi. Ada hal yang nggak bisa kita lanjutin, ya udah stop di situ aja. Kalau nggak mungkin aku udah nikah deh umur 24. Ya, lebih-lebih karena kan saya memang itu dia lagi peserta kan. Terus waktu itu pernah juga di Liga kan video call sama keluarganya dia. Ya udah sebatas itu aja, nggak yang gimana. Kan dekatnya memang baru banget gitu kan. Iya. Dan alhamdulillah saya memang dekat dengan wanita-wanita berhijab peserta itu semuanya gitu.
Iya, Nursia. Nursia juga. Iya. Oh, Oke, terima kasih. itu kamu waktu keselak itu kenapa tuh Paul yang kemarin sama Berlian itu bener ngeselak atau Bulan saja mengerti. Oh itu. ya, iya, Karena iya. dia gugup. Asia. Ah. Bukan gugup. Waktu itu kan alhamdulillah lagunya sempat viral kan di salah satu aplikasi kan, aplikasi hiburan. Iya, duo viral. Terus dulu jauh dulu deh. Oh, iya. Terus terus waktu itu setelah itu kan aku disuruh nyanyi terus tiba-tiba keselak, bukan keselak, jadi kayak fals gitu, mungkin any something else, jadi ya udah. Oh my god, any something. Kayak gitu. Tapi Ya udah. bener loh, waktu kau bawain duet sama dia itu, ekspresi kau, mata kau tuh, astaga, nggak bohong banget gitu, langsung dari hati tuh kayak, oh my god. Kalau nyanyi itu emang harus dari hati, nggak boleh. Kan kita cecetan juga di situ. Tuhan lo yang gila deh. Ini wartawan semua di sini loh. Oke, kita lanjutin dulu. Tadi Mbak Eka silakan. Ada bertanya. Oh, oke. Buat Paul dan Nicole mau nanya, kelak nanti kalian ingin dikenal sebagai penyanyi dangdut, seorang penyanyi dangdut atau seorang entertain? Kalau seorang entertain, yang ingin kalian rambah lagi selain menjadi penyanyi dangdut itu apa? Oke, itu aja. Thank you, Andika. Ridwan. Kalau aku sendiri pastinya karena memang awalnya kita dari anak kompetisi ya, pemilihan kompetisi Liga Dangdut Indonesia, pastinya lebih dikenal Ridwan anak Liga Dangdut ya, Ridwan Liga Dangdut. Tapi kalau untuk kedepannya, aku pengen banget main film. Alhamdulillah sekarang Indosiar kan ngasih wadah ke kita ya untuk main FTV. Alhamdulillah juga udah dapat beberapa judul. Ya, kita jadikan itu sebagai motivasi kita dan sekalian untuk belajar acting yang lebih bagus lagi. Insya Allah nanti ke depannya mana tahu ada peluang untuk main film, aku pengen banget. Yang kedua, aku juga pengen banget jadi host. Bismillah aja insya Allah. Amin. Paul? Kalau saya sih untuk ke depan saya pengen jadi entertainer sebenarnya. Maksudnya bukan hanya sebagai penyanyi, tapi memang dari dulu memang saya juga pengennya bukan hanya penyanyi aja gitu. Dan sepertinya saya juga mungkin punya bakat kayak ngelucu apa-apa gitu sih. Terus dan alhamdulillah kan dikasih kesempatan juga sama Indosiar. Ada beberapa program di Indosiar kayak jadi host baru gitu, walaupun di Joji, dan itu kayak apa ya, kebanggaan tersendiri gitu karena kan kita dapat ilmu baru gitu dan pengalaman baru ya. Ya, dan itu harus ditekuni gitu, dan itu memang keinginan dari kita masing-masing gitu. Dan alhamdulillah diwujudin sama Indosiar itu. Maksudnya dia ngasih wadah dan ngasih kesempatan. Setiap individu masing-masing gimana caranya supaya dapat berkembang dan nggak di situ-situ aja. Betul. Kayaknya saya akan lebih menantikan Pak Pul menjadi seorang komedian. Amin. Emang cocok ya? Cocok nggak? Iya. Nggak cocok. Paul tuh cocoknya jadi PNS yang plus penyanyi dangdut. Ya Allah. Tapi pengen jadi komedian juga, kayaknya lucu. Gimana lucunya? Lucu gitu. Ya udah itu aja, thank you ya. Oke. Yang paling bagus menurut Ridwan sama menurut Paul. Kalau menurut aku lebih kayak punya karakter masing-masing. Cuman kalau jagoan aku di antara jadi 11 suara itu Faul. Bohong. Demi Allah nggak peres. Kenapa Ridwan? Boleh jelasin? Yang pertama suaranya itu kalau udah nyanyi buat kayak oh my god. Musuh sisanya. Faul suaranya tinggi, main cengkoknya juga nggak biasa gitu loh. Kalau untuk suaranya itu paling berkarakter tuh Faul. Yang aku suka lagi Randa juga aku suka, tapi punya karakter masing-masing kan. Tapi kalau untuk ya betul.
keseluruhannya di antara kita Ya. berlima yang menurut aku paling bagus Paul. Oke, kalau Faul pasti Ridwan dong, udah nggak mungkin Iya, enggak karena dong. Ridwan di sini udah gua ngomong Ridwan Ya, lah. jujur Enggak, aja, kalau enggak dong. kalau gue mah anaknya kalau dibilang jelek juga nggak apa-apa, dibilang bagus juga nggak apa-apa, lebih baik Enggak, ya terus udah Ridwan terang. aja, Ridwan. Tapi kalau untuk koreo aku sombong ya, aku yang paling bagus. Nah, tuh. Asik, oke. Kan ada kelebihannya kan berarti Ridwan. Oke, kenapa Ridwan, Faul? Karena Ridwan itu dia pertama bisa nyanyi, terus yang kedua bisa ngedance, dan itu maksudnya dia punya kelebihan di antara dua-dua itu, dia bisa nyanyi dan bisa ngedance-nya all out gitu, dan itu jarang orang bisa miliki. Oke, berarti Ridwan kadang jadi koreo di G11 juga nggak? Berperan juga nggak? Apa? Jadi koreo, ya semi koreo gitu, ngarahin juga kadang-kadang. Walaupun udah ada koreografer sendiri kan, kalian kan suka ada aksi dance kan. Ridwan sering ikutan juga nggak untuk ngarahin juga nih? Iya, kalau ngarahin sih awal-awal iya, karena kita memang buta banget sama ngedance. Terus karena Ridwan udah punya pengalaman, terus kadang-kadang di samping coach ngajarin kita, kadang-kadang Ridwan juga ngasih masukan gitu. Sama-sama nutupin kelemahan masing-masing. Ibaratnya nanti kalau pembagian lagu, kalau pembagian lagu tuh Randa, yang bagian pecah-pecahan suaranya itu Randa yang bagusnya, gitu-gitu. Jadi kita saling ngelengkapin aja. Nah, Ridwan sendiri tuh koreografer belajar dari mana? Apa otodidak atau gimana? Atau memang seneng aja? Oh, aku otodidak. Aku belajarnya dari YouTube. Lihat-lihat YouTube. Oh. Paul, besok kan ulang tahun ya. Di ulang tahun ini ada harapan apa atau yang pengen dicapai. Pertama itu, terus kalau buat Ridwan tadi kan cita-citanya pengen banget ke depannya main film. Nah, kamu sendiri selama ini kayak udah mulai belajar acting di FTV, sebenarnya kalau main film ngincernya film yang kayak gimana sih gitu. Itu aja. Makasih ya. Siap. Paul dulu. Kalau aku sih harapannya setelah di usia yang maksudnya di usia ulang tahun yang sekarang pengennya menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus karirnya semakin lancar, jobnya semakin banyak. Terus apa ya? Kuliah saya selesai, akademik saya selesai, tapi walaupun nggak bisa tahun ini, maksudnya untuk next insya Allah semoga bisa gitu. Terus ya udah cepat dapat calon ibu bupati itu aja sih. Udah itu aja. Nah, kalau aku masalah itu tadi ya, pengen main film ya. Kalau untuk main film, aku saat ini udah ada beberapa judul FTV. Alhamdulillah itu dikasih wadah dari Indosiar juga. Kita dikasih kesempatan main FTV dan aku itu udah belasan judul. Jadi senang banget, alhamdulillah berkat adanya FTV itu aku bisa ngelatih skill acting aku. Walaupun belum bagus-bagus banget, setidaknya terlatih lah, dikasih wadah gitu kan. Nah, kalau pengen main film tuh, aku pengen main film tuh yang horor, kalau bisa horor, karena muka aku kan agak-agak seram kan. Ya biasalah orang Batak kan agak-agak kayak mana gitu ya kan. Film horor sama film komedi. Ataupun bisa drama keluarga. Soalnya muka aku itu tipikal muka orang-orang yang teraniaya. Itu kata sutradara FTV. Oke, Ridwan, ini by the way kan besok kan Paul mau ulang tahun. Ada doa nggak buat Paul nih? Apa harapannya dari seorang Ridwan? Doa aku buat Faul yang pastinya doaku yang pastinya buat Faul, semoga di usia yang bertambah ini, semoga tambah baik dari tahun-tahun sebelumnya, tambah sukses dari tahun-tahun sebelumnya, semakin berkah kerjaan, usia, rezeki, dan pastinya tetap jadi Faul yang kayak kita kenal. Baik. Jadi kan wajahnya Paul tuh dibilangnya masih imut-imut buat gitu. Itu merasa terganggu nggak sih dengan cap masih imut-imut itu? Jadi kayak misalnya ada yang ini lo nggak dipercaya gitu. Terus yang kedua, Paul kan nggak mau jadi komedian. Nah itu upaya untuk ke situ gimana? Apakah pengen nyoba ikut misalnya kayak ada kan audisi yang di TV lain gitu? Pengen kayak begitu juga nggak? Mau membuktikan kelucuan kamu? Gimana sih? Kalau untuk itu sih saya memang alhamdulillah Indosiar juga maksudnya akhir-akhir ini juga kayak ngasih kesempatan gitu kan, maksudnya
dikasih kadang-kadang di beberapa acara itu dikasih kesempatan ngomong buat nge-explore diri gitu, buat ngelucu atau apa, dan alhamdulillah juga kayak host gitu-gitu kan. Maksudnya kasih kesempatan buat ngomong gitu, buat mengekspresikan diri sendiri gitu. Dan memang kalau untuk ke TV lain sih masih, kalau dikasih kesempatan kenapa enggak gitu. Tapi memang yang saya pengen saya belajar itu di Indosiar dulu sih gitu. Tapi saya pengen banget jadi komedian karena kayaknya itu passion saya juga gitu. Kocak gitu kayak pengen banget gitu. Kocak. Dan ada di enggak. Udah. Gak usah telepati deh. Ini via Zoom. Iya, udah. Itu sih Mbak, saya pengen jadi komedian kan, pengen nyoba-nyoba juga. Kalau dikasih kesempatan buat ada program lain, walaupun sebagai pemeran pembantu, yang penting asalkan kocak gitu, saya mau. Terus kata mbaknya tadi, kamu terganggu gak kalau dibilang muka kamu itu muka imut-imut, padahal kamu udah 26 tahun? Enggak, saya malah seneng. Muka boleh tua, tapi muka boleh tua. Usia boleh tua, yang penting muka jangan. Karena saya memang termasuk orang yang menolak tua sebenarnya dalam diri saya sendiri. Saya tuh nggak mau kayak, walaupun umur saya sekarang nih, besok kan udah 26 tahun gitu kan. Dan saya pengennya tetap kayak anak usia 14 tahun. Beneran, itu nggak bohong. Iya, aku tahu, biar kelihatan polos gitu kan. Kalau untuk polosnya masih polos, gila. Kayaknya orang kakak-kakak ini heran deh ngeliat kita tuh, Pak. Ini berdua pada ngapain? Kalau untuk polos sih saya emang insya Allah masih polos dan masih segel. Kalian benar-benar lucu gitu loh. Benar-benar lucu. Iya, sekarang itu kan saya masih segel, tapi maunya dilus lagi sama dia gitu. Paul tuh kayak bayi kulitnya, baby Paul sama Ridwan tuaan siapa? Sama. Cuman beda bulan. Paul itu Mei, aku itu Desember. Beda skincare ya. Ya, beda skincare. Ya Allah, bahas skincare kulit deh ujung-ujungnya ini mah. Kalau Ridwan itu skincare-nya dia sama matahari langsung. Oke, Ridwan, Paul, kita udahin dulu nih mau maghrib. Kan kamu juga harus persiapan yang untuk kegiatan yang lain ya. Iya, mau buka puasa. Iya. Oh, puasa. Oh ya tuh, oke, siap kalau gitu. Kita itu kalau dipertemukan bisa sampai 5 jam. Iya bener kayaknya. Kamu sudah talk show sendiri deh kayaknya. Atau ada podcast kali itu yang bagus deh. Mungkin podcast berdua. Iya dong, boleh dong. Ya wes deh. Oke, Ridwan, Paul selamat berbuka puasa dan selamat ulang tahun buat besok. Takutnya kita nggak bisa samain. Oke, Ridwan, sukses terus.